Ayo dong, udah mau menang nih. Kakak jangan gangguin dong. Ini lagi seru banget. Aku udah mau menang. Itu ada yang datang, Nat. Enggak. Bentar. Ini aku lagi fokus banget nih. Lagi nge-push nih. Bentar ya. Tuh kan kalah. Gak gaul banget sih lu, Kak. Orang lagi main juga malah digangguin. Gimana sih? Seru banget sampai gua dicuekin kayak gambaran kulkas. Ini tuh game yang aku mainin namanya game MOBA. Orang gaul tuh pasti bakalan main game ini sih. Kalau kamu nggak main ini, kamu tuh kurang gaul. Game apa namanya game? Mobile Legend. Bentar, Mobile Legend? Iya. Nah, pas banget. Nih, ada tamu nih kita di sini. Siapa tuh? Host atau juga jadi caster handal dan berbahaya, Bung Gary. Ada berbahayanya harusnya. Memang sih seperti itu ya. Halo Mas Gary. Apa kabar? Halo Mas Gary. Nah, tapi guys, sebelum kita ngobrol bicara sama Mas Gary, kita opening dulu nih. Halo, jumpa lagi dengan gue Ega dan gue Nandira. Kita ada di BES, BCA Esport Talk. Bangga Esport Indonesia. Halo Mas Ger. Waduh, ini mungkin kenalin dulu Kak. Soal tadi Nadira. Benar. Aku juga belum tahu nih, belum kenal. Oke. Kenalan dulu kali. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Gary, biasa dipanggil dengan sebutan Mas Ger. Kenapa disebut Mas Ger? Karena itu biasanya teman-teman manggil gitu kan, karena kebetulan saya juga dari Jawa Timur gitu kan. Kalau dari Sumatera Barat mungkin akan disebut Uda Gary. Uda. Jadi agak aneh, Dager. Males kan itunya kan. Jadi kayak semacam yang ting itu ager ya. Sekali lagi, saya adalah seorang host, caster juga, dan untuk sehari-hari saya berprofesi sebagai jurnalis. Seperti itu. Jadi kayak saya ingat Mas Gary nunggu di depan ya, sampai dari kemarin. Malam. Saya dari kemarin udah nginep di situ tuh, di sebelah kiri. Iya. Oh, di sini. Kemarin saya bikin setting ya tempat tidur sederhana lah ya, seperti itu, kayak yang di display. Kayak nasi kotak sederhana ya, Bang? Iya, bener banget. Aku nggak biasa nasi kotak sih Mas biasanya. Nasi bungkus. Oh, merendah sekali. Lebih gampang. Bung Gary ini merendah sekali memang Bung Gary. Ya gitu. Nah, Mas Ger, nih Nadira tadi main Mobile Legend dan kan katanya Mas Gary juga ini ya caster juga gitu kan untuk di dunia e-sport nih. Mungkin bisa diceritain kali ya tentang sejarah Mas Ger ini sendiri juga gitu, bisa nyemplung nih ke dunia e-sport tuh. Oke, kita dulu, jadi cerita nih agak panjang, track back-nya panjang ke belakang. Jadi dulu tuh e-sport belum ada Mas. Kita menyebutnya itu adalah turnamen game aja. Jadi turnamen game. Jadi aku pertama kali melihat hal ini itu di tahun 2009. 2009 kala itu ada sebuah event ya yang memang bisa dibilang cukup fenomenal lah. Ada kayak semacam kontestasi. Kita masih LAN Mas, masih menggunakan komputer. Kalau sekarang udah pakai mobile nih, smartphone. Dulu masih komputer, masih harus gotong-gotong komputer kemana-mana, harus nyambungin kabel segala macam untuk bertanding lah kala itu ya kan. Nah, games-gamesnya juga masih games yang sederhana banget. Dulu itu masih Counter Strike, lalu sempat ada yang namanya Dota. Nah, jadi kayak istilahnya sebenarnya sebelum itu juga sudah booming. Tapi lebih sederhana lagi, lebih yang kalau mau tanding tuh kayak Mas tanding di kosan kamar satu sama kamar yang lain tuh. Kalau sekarang kan ya udah tinggal online aja. Kalau dulu kan harus nyambungin kabel dulu segala macam kan. Nah, aku 2009 ngelihat sebuah event kala itu WCG. Terus kebetulan handle juga ada sebuah event yang memang pada saat itu yang ngebuka lah jalan saya ke sini gitu kan. Aku ngelihat oh ini ternyata bisa dijadikan sebuah path atau karir kan. Ada sebuah event, jadi 2009 ngelihat oh ternyata ini bisa diturnemenin ya. Oh ini ternyata bisa ditandingin ya, game-game kompetitif. Game-game yang bisa dipertandingkan secara fair and square gitu kan. Seiring waktu berjalan, 2012 aku ngelihat sendiri yang namanya ESWC. Electronic Sport World Championship. Kala itu di sebuah mall di Bilangan, Jakarta Selatan. Nah, aku ngeliat nih, oh orang-orang ini tanding game ya, sebegitu serunya ya. Nah, di Indonesia sendiri untuk masuknya itu memang sudah lama. Cuman boomingnya itu ya 2009 ke atas lah. Sampai pada suatu ketika di tahun 2014 saya kebetulan bergabung ke sebuah media online pada saat itu namanya gamekiki.net. Mulai langsung terjun langsung lah, ngeliput, nulis, dan waktu itu dikasih kesempatan buat datang ke event-event games. Nah,
kalau sebagai talentnya sendiri, pada saat itu aku sudah mulai MC Mas. Jadi awalnya aku tuh sebagai seorang host, nge-host aja, nge-host. Terus mulai ada beberapa orang yang mempercayakan saya sebagai host di acaranya, kayak acara gamenya apa segala macam, sampai gongnya itu 2017. Ketika e-sports mobile pertama datang, Mobile Legends ini. Event pertama major Mobile Legends di Indonesia itu adalah MSC Indonesia Qualification. Jadi kualifikasi untuk tim perwakilan dari Indonesia yang akan masuk ke MSC. Internasional, itu tingkatnya Southeast Asia. Jadi Mobile Legends event pertamanya langsung tingkat Southeast Asia. 2017, aku masih nanya-nanya nih, emang nggak ada yang main ya? Seskeptis itu, karena aku melihat tidak terlalu orang main game di handphone gitu kan. Betul. Aku kira sepi, aku ngelihat kayak apa ya? Yang datang bakal berapa sih? Kata si penyelenggaranya, paling 300-400 orang Mas. Besoknya pas datang di situ 3.000 Mas yang nonton. 3.000 orang on stage. Wow. Itu rame banget. Itu berarti kayak konser ya? Iya, hampir mirip konser karena sudah ada stage-nya, ada playernya tanding satu sama lain seperti itu. Nah, dari 2017 itu sampai sekarang nih, alhamdulillah lancar di sininya. Dan untuk mulai nge-cast sendiri 2018. Ketika itu aku mulai, memang udah into banget sama Mobile Legends, aku pengen juga belajar lebih dalam, mencoba bisa nggak sih gue nge-cast Mobile Legends. Seperti itu. Nah, penasaran nih, tadi Nadira kan namanya Mobile Legends nih Mas. Ini Mobile Legends itu apa sih sebenarnya Mas? Mobile Legends itu apa? Mobile Legends itu sebenarnya adalah gini, kalau kita lihat bahasa simpelnya, dia adalah penyederhanaan dari sebuah game MOBA. Jadi ada game, jadi gini, ada game, genrenya MOBA, multiplayer online battle arena. Di mana ada dua tim yang bertanding satu sama lain, siapa yang lebih cepat untuk menghancurkan markas musuh. Intinya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Biasa kita mengenal MOBA ini di PC, Mas. Jadi kayak games bergenre MOBA yang sudah senior, kan banyak tuh, Dota 2, League of Legends, dulu kita mengenal ada Heroes of New Earth juga, dan beragam yang lainnya. Nah, ini Mobile Legends itu hadir, membawa konsep MOBA ke dalam mobile game. Lebih simple banget memang, tapi pace-nya lebih cepat sekali. Seperti itu. Jadi kalau kita di Dota, miss 1-5 detik, kita nggak bakal dapat punish yang terlalu berat. Kalau di Mobile Legends kita miss 2 detik aja, itu bisa bikin kita kalah, ke comeback dan segala macamnya. Jadi pace-nya benar-benar sangat cepat sekali. Keren ya. So, berarti pantas ya tadi dia fokus banget tuh Mas. Harus fokus Mas, seperti itu. Jadi kayak nggak boleh meleng dikit hilang gitu kan. Jadi Mobile Legends ini sendiri, itu role-nya ada apa sih Mas? Role-nya di Mobile Legends, kita pakai meta yang lagi populer aja sekarang nih. Meta itu most effective tactical gitu kan. Jadi kayak yang sekarang sedang populer gitu kan, role di Mobile Legends itu. Jadi sebenarnya gini, kalau kita buka gamenya, itu udah ada role-nya tuh. Nah, kita bisa lihat. Apa itu role? Jadi kayak ada yang namanya assassin, marksman, fighter, tank, sama support. Nah, tapi sekarang lebih di simplicity lagi, lebih disederhanakan lagi, sehingga roles yang ada, roles dasarnya ini bisa menempati posisi yang memang bukan posisi basicnya dia lah, kayak gitu. Jadi sekarang itu ada yang namanya mid laner, ada yang namanya gold laner, XP laner, lalu ada yang namanya jungler, ada yang namanya roamer. Ya. Aku baru tahu nih Kak. Ini info penting juga nih sebenarnya. Jadi kalau sekarang itu, kalau kita kan dulu kenalnya ya udah assassin, marksman, fighter, tank, support, mage. Itu kan ada 6 di sini. Sekarang bisa di setting lagi sehingga si role-nya itu bisa ditempati oleh dua hero dengan tipikal yang berbeda. Kayak contoh nih di gold laner. Biasanya jadi gold laner dan XP laner itu adalah posisi di samping kiri dan kanan. Karena di MOBA itu terdiri dari 3 lane. Atas, tengah, bawah. Ya. Atas sama bawah dulu kita menyebutnya top, bottom. Tengah, mid. Itu di MOBA yang konvensional lah, misalnya di PC segala macamnya kan. Kalau sekarang kan di Mobile Legends mungkin agak berbeda. Atas itu sebutannya XP, bawah itu gold laner, tengah mid laner, di sela-sela ini ada yang namanya jungle. Nah, kalau sekarang nggak valid Mas, maksudnya kayak ini gold laner posisinya kan side nih di samping, hero fighter dong. Nggak seperti itu sekarang. Sekarang bisa fighter, bisa magic, bisa marksman. Posisi jungler ini orang-orang atau hero-hero yang punya damage gede, damage yang besar gitu kan, damage luar besar.
artinya harus hero-hero assassin. Nggak juga, marksman sekarang bisa. Mid laner, magic nih, nggak bisa. Mid laner harus magic nih, ya magic attack bisa, magic support bisa. Roamer wajib tank, ya sekarang roamer tipe support magic juga bisa. Jadi bener-bener yang lebih luas banget disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sekarang. Oke, berarti ini kalau dilihat nih kan ada 3 lane gitu, tadi ada beberapa position kayak roamer dan jungler gitu. Ya kalau misal di XP lane ya kita mungkin yang XP cepat kali Mas. Iya, dan gold cepat gitu. Goldnya cepat, Nah, betul. tugasnya sebenarnya kayak roamer sama jungler ini apa sih? Nah, kalau jungler ini dan roamer sebenarnya salah satu hal yang paling kadang orang-orang itu dijadikan highlight utamanya lah. Ya kita tidak bisa mengesampingkan yang XP laner dan juga gold laner. Cuman sekarang itu jungler adalah posisi di mana hero ini dikasih kesempatan untuk melakukan jungling. Jungling itu dia ngambilin semua creep. Kalau kamu tadi kan ada yang namanya creep, ada yang namanya minion kan. Di jungle ada creep banyak banget, itu hanya junglernya aja yang boleh makan lah istilahnya. Karena apa? Itu akan membuat dia naik level, goldnya banyak. Tujuannya apa? Untuk bisa beli item, untuk bisa nanti dia scaling ke arah permainan yang lebih apa istilahnya kalau kita lihat itu kayak mengarah ke mid game, mengarah ke late game lah seperti itu. Nah, roamer ini orang yang muter-muter. Dia muter aja. XP dikit dong, levelnya kecil dong. Memang, awal dia pasti akan ketinggalan. Tapi fungsinya dia ini banyak banget mas. Roamer, dia bisa untuk support si carry-nya, support si junglernya. Biasanya meta-meta healing. Menggunakan hero-hero yang bisa nge-heal, menyembuhkan, menambah movement speed. Ya kan? Atau dia adalah tipe inisiator. Dia yang ngebuka lebih dulu. Kayak kalau umpamanya ketemu di tengah, siapa yang gebrak duluan nih? Siapa yang inisiasi untuk buar duluan? Nah ini roamernya biasanya yang ngebuka dengan tipikal damage area of effect yang besar. Jadi biasanya sekali gebrek, wah luas banget kenanya. AOE? Area of effect, ya. Gitu kan. Atau crowd control. Gimana caranya kita gebrak menggunakan satu skill, kita bisa ngendaliin kayak orang-orang yang ada terkena efek dari si skill kita tersebut. Seperti itu. Kalau Mas Gear ini sendiri, hero favoritnya apa nih? Hero favoritnya kan karena saya berbadan besar, tegap, gagah, Rafaela. Oh, kok Rafaela bukan tank, Mas? Rafaela. Oh, oke. Satu-satunya hero yang saya punya semua skinnya, Rafaela. Radira apa favoritnya? Aku MM. Marksman. Sekarang banyak sih rolling, tapi paling sering sekarang Kari. Karena bisa jadi assassin. Kari bisa jadi assassin, side step-nya juga tajam banget. Ya, masih populer lah, masih populer banget. Oke. Seperti itu. Kalau gua lagi suka ini sih, Mas, lagi pakai Sylvana tuh. Sylvana. Ya, Sylvana. Tukang geprek biasanya. Sylvana lagi Bener. lagi gak terlalu populer, tapi sempat bagus banget di awal-awal. Saya gini, di Mobile Legends itu ada hero yang tiba-tiba populer, tiba-tiba hilang. Iya, setuju. Tiba-tiba sering digunakan, tiba-tiba hilang dari meta, begitu aja. Atau yang tiba-tiba nggak pernah sama sekali digunakan dari awal dia dirilis, tiba-tiba owning banget. Oke. Biasanya itu pengaruhnya dari apa tuh, Mas? Dari update sih. Jadi gini, kan sebagai publisher, Mountain juga melihat kayak perkembangannya di kompetisi bagaimana nih, ya kan? Nggak bisa kita melihat satu hero itu aja jadi andalan. Lama-lama kalau dia udah kena counter, ya udah nggak bisa dipakai. Tergantung bagaimana kemampuan dari mikro si playernya. Cuman sekarang disesuaikan. Ada hero yang di nerf, hero yang di buff, yang ditingkatkan kemampuannya, yang diturunkan kemampuannya, yang disesuaikan kemampuannya. Ada lagi istilah namanya revamp. Tampilan hero-nya dirubah total, movement, animasinya sampai ke wajah. Maka dari itu saya pilih Rafaela dari dulu. Memang selalu cantik. Plastik ya? Ya karena cantik. Kenapa pilih Rafaela sih Mas Ger? Cantik, udah titik. Sekarang kan kalau di game kan sebetulnya ke Mobile Legends. Nah, tapi kalau misal nih dia ini bisa transfer, namanya jadi apa nih, Mas? Kalau bisa transfer, kalau di dalam game Mobile Legends, kalau bisa transfer namanya mobile banking dong. Bener banget. Wah. Kalau bisa nyanyi apa? Bisa nyanyi apa tuh? Nyanyi apa? Apa mau ya? apa yang bisa nyanyi? Monica Tahale ya? Nggak tahu. Kalau mau apa yang bikin teman-teman kita fans Manchester United nangis-nangis kemarin? Mourinho. Mohamed Salah. Oh, karena Hat-trick 3-0. Hat-trick 3-0. Seperti itu. Oh, anak MU, anak Liverpool. oh, saya AC Milan. AC Milan, Oke, gua oke. anak Juventus, gua pulang sekarang. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita mau ngasih info juga nih Oke. teman-teman yang ada yang nonton kali ini. BC Mobile nih dan juga dan di BC Mobile ini banyak banget nih Mas promonya gitu kan. Apalagi di menjelang Piala Presiden. Wih, benar. Banyak banget gitu kan. Karena kalau Mas buka nih di website kita di bca.id/promo PPE21 banyak Banyak banget, bener banget. Ada apa aja, Nat? Ada promo 30% nih, Mas.
buat beli skin atau lain-lainnya yang bisa ngedukung kita untuk main game dalam bentuk voucher game. Itu tuh bisa didapetin di Shopee, Tokopedia, Sepulsa, Blibli, dan masih banyak lagi. Nah, setahu aku juga tuh ada promo sekitar berapa Kak? 30%. Nah, untuk beli official merchandise-nya Piala Presiden Esport 2021. Jadi ini kesempatan yang nggak boleh dilautin banget ya, promo menarik ini. Jadi kalau ke tongkrongan Mas, biar nggak masuk angin, bisa beli merchandise. Benar. Ke tongkrongan biar nggak masuk angin, beli merchandise. Saya lebih memilih untuk beli mobil sih Mas. Jadi nongkrong dalam mobil gua aja sih. Tapi oke sih kalau maunya vouchernya sih boleh sih. Itu biasanya kan anak-anak zaman sekarang itu suka banget pamer namanya emoticon dan juga stiker. Sampai dibikin sebuah stiker namanya jangan lupa stiker. Nah, di Mobile Legends itu terkenal banget. Sekarang itu gini, kalau di dalam pertandingan kita biasa menggunakan taunting kan, untuk menjatuhkan mental musuh lah. Di Mobile Legends itu surganya taunting. Oh gitu, nge-spam ya? Surganya taunting. Spam dari mulai stiker, emoticon, sampai recall. Recall tuh kita kembali ke base kita sendiri. Recall di Mobile Legends itu dikemas dengan sedemikian rupa menarik sehingga banyak efek-efek yang bagus. Dan itu bisa di-spam. Kita udah nyerang, udah di depan base musuh, tinggal ngancurin base turretnya aja, kita recall. Sampai terkenal banget istilahnya itu di apa namanya, di teman-teman kita di dunia caster tuh tas gitu. Bunyi si recall-nya itu tas gitu kan. Kayak gitu. Itu menarik. Tapi nih Mas, jangan lupa juga kalau misal nih udah lihat promo kita di bc.id/promo-pp21 terus mau belanja pakai debit BC Mastercard. Wah, itu bisa. Tinggal aktivasi aja nih transaksi debit online ya di BCA Mobile. Simpel banget caranya. Teman-teman tinggal buka BCA Mobile, masuk ke bagian akun saya, pencet kontrol, dan jangan lupa aktifin toggle transaksi debit online. Bener Habis itu banget. udah bisa tonting cacas gitu, bisa langsung cacas gitu sih. Menarik. Mungkin seru banget ya nanti. Benar, seru banget. Aku dapat banyak banget info menarik nih. Betul. Tapi mungkin terakhir ya, boleh nggak Mas kasih tahu tips dan trik nih? Mungkin ada yang belum tahu, atau mungkin tadi Kak Ega juga kayak nggak tahu main game Mobile Legends, atau penonton di rumah ada yang nggak tahu gitu, yang mungkin baru main, masih newbie, mungkin pengen tahu tips dan triknya untuk main Mobile Legends gimana sih Mas, biar jadi mungkin bukan pro player ya, tapi mungkin bisa lebih oke gitu kalau mainnya biar menang. Tips and trik bermain Mobile Legends yang pasti satu. Ini yang paling utama ya, itu harus tahu kamu mau ngapain di Mobile Legends itu. Mau main game? Bukan, maksudnya mau ngapain itu kayak dong. Saya mau menang. Itu purpose dong. Yang menang. Ya, saya mau main. Nah, mainnya ngapain? Apakah kamu tipikal orang yang suka suka bantuin temen? Apakah kita tipikal suka yang bantuin musuh untuk kita biar kalah? Itu nggak ada sih sebenarnya. Jadi kayak maunya ngapain di sana? Apakah kamu suka bantuin temen atau kamu sendirian pergi main sendirian juga oke, atau kamu tipikal orang yang memang mainnya suka cepet atau mainnya yang slow aja, tahu role-nya seperti itu. Jadi kayak dari awal harus tahu kamu mau ngapain. Dari situ bisa pilih role yang diinginkan. Saya mau membahagiakan orang tua saya. Membahagiakan orang tua itu bisa dengan menjadi pro players Mobile Legends kemudian menang Piala Presiden Esport. Mantap. Total hadiahnya 2 miliar, jangan lupa. Betul. Tapi jangan lupa buat promo-promonya pakai BCA. Di mana? bca.id di bca.id/promo-pp21. Nah, nih Mas, sebelum kita say goodbye nih, bisa kali ya nyontoin Mas Ger tuh kalau nge-cast tuh gimana sih? Soalnya kalau menarik. Seru banget nih. Gitu. Sampai kadang lupa sama sekitaran ya. Tiba-tiba mungkin kalau dengar langsung ini ya. Nge-cast. Nge-cast ya. Kita ambil momen. Nih, misalnya saya lagi main ya. Saya lagi main. Ambil momen ketika mau menang, mau selesai. Boleh. Dan kita lihat kali ini turret sudah mulai dihancurkan dari sisi kiri maupun kanan. Dari tengah kita lihat Zilong sudah masuk berjalan ke arah base turretnya. Sementara Matilda juga sudah mulai melakukan zoning untuk menghalangi seorang Zilong masuk ke dalam base turret. Dari kiri Balmon sudah bisa masuk dan kita lihat kali ini dua hero ternyata sudah di take down dan akhirnya Zilong sudah bisa meraih base turret kali ini dan kemenangan untuk tim BCA akhirnya bisa didapatkan. Luar biasa, keren banget. Aku sudah pulang. Keren banget Kak. Oh my god. Kalau denger langsung tuh beda ya dibandingkan nonton lewat YouTube gitu ya. Betul. Feelnya beda banget ya. Iya benar, beda banget. Kayak penyemangat. Wah, gitu. Super banget ya Bang. Super, keren. Dan berbahaya memang. Oke.
Oke, hari ini teman-teman, thank you banget yang udah nonton di BC Esport Talk. Gue Ega pamit undur diri. Dan gue Nandira. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bangga Esport Indonesia, BCA Pro Gamer. Dadah.